Oke, selamat datang kembali di materi teknologi sensor untuk bab sensor jarak ultrasonik. Ya, di sini ultrasonik merupakan gelombang mekanik dengan frekuensi di atas batas pendengaran manusia, yaitu sekitar 20 kHz sampai 20 MHz. Ya, untuk gelombang elektronik sendiri di alam dibangkitkan oleh binatang seperti kelelawar dan lumba-lumba ya. Jadi mereka mengeluarkan suara itu berada di atas pendengaran manusia ya. Jadi masuk dalam gelombang ultrasonik. Nah, di sini untuk struktur kristal piezoelektrik saat setimbang akan mengalami perubahan saat terkena tekanan gelombang ultrasonik dari luar ya. Ini struktur dari sensornya ya dengan piezoelektrik. Oke, untuk prinsip kerjanya di sini sebagai sensor, kristal piezoelektrik akan menghasilkan potensial listrik sebanding dengan gaya yang diterima dengan polaritas yang berubah saat terjadi relaksasi. Nah, sebagai aktuator, kristal piezoelektrik menghasilkan gelombang ultrasonik saat mengalami deformasi akibat perubahan potensial listrik. Ya, jadi kalau sebagai sensor akan mengalami perubahan, juga sebagai aktuator juga akan mengalami perubahan. Ya, itu cara kerja dari sensor. Nah, juga ada rumus kapasitansi di sini. Jadi ini yang digunakan untuk konsep dari sensor ultrasonik ya di sini. Nah, jadi kapasitansi plus sejajar kristal piezoelektrik. Jadi pada tegangan V itu menggunakan rumus kapasitansi yang bergantung pada jarak dan luas kristal. Nah, lalu untuk keluaran tegangan sensor piezoelektrik dapat ditentukan dari rumus potensi kapasitansi dan rumus tegangan, menciptakan respon yang sebanding dengan gaya yang diterima. Nah, untuk di sensor sendiri menggunakan konsep fisika yaitu refleksi. Jadi sensor ultrasonik ini menggunakan konsep fisika yaitu refleksi menggunakan gelombang ultrasonik pada objek ya. Nah, pada transducer ultrasonik terdiri dari dua elemen piezoelektrik yaitu transmitter atau TX yang membangkitkan gelombang ultrasonik atau memancarkan ultrasoniknya, dan receiver atau RX untuk menerima pantulan gelombang ya. Jadi ada yang bagian menerima dan bagian mengirim seperti itu. Nah, ini contoh gambar dari sensor ultrasonik. Bagian kiri ada transmitter, bagian kanan ada receiver di sini. Lalu di bawah sini ada pin untuk koneksinya ya di sini. Nah, di dalam pin ada 4 pin di sini. Ada VCC, trig, echo dan GND atau ground ya di sini. Nah, untuk yang trig atau trigger di sini sebagai pin kaki untuk memicu atau men-trigger atau memancarkan gelombang ultrasonik. Ya, dengan untuk di dalam codingan nanti cukup menggunakan logika high dan low, maka sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik. Ini bagian trig. Nah, bagian echo di sini sebagai pin untuk mendeteksi ultrasonik yang memantul atau echo ya, dalam bahasa Inggris echo yang mantul kembali. Jadi saat yang bagian trig dia mengirimkan gelombang sinyal, yang echo dia akan menerima sinyalnya ya. Nah, apakah sudah diterima atau belum, seperti itu. Nah, selama gelombang ultrasonik belum diterima, maka logika dalam pin echo nanti akan high ya. Nah, dan setelah gelombang ultrasoniknya diterima, maka pin echo-nya akan berlogika low ya di sini. Jadi dia tergantung dari ultrasonik yang diterima nanti. Kalau diterima dia high, kalau kalau belum menerima dia high, kalau sudah menerima dia menjadi low ya di situ. Nah, lalu selanjutnya ada pin VCC di sini. VCC digunakan untuk power supply atau untuk menghubungkan arus ya ke Arduino nanti. Di sini akan dihubungkan dengan untuk arus atau sumber listrik dari sensornya.
Nah, terakhir ada pin GND atau ground. Pin yang dikoneksikan ke power supply ground ya di sini. Jadi ground dipasangkan di bagian GND seperti ini. Nah, ini untuk ilustrasi dari alur kerja atau prinsip kerja dari sensor ultrasonik. Nah, bagian trig di sini akan memancarkan ultrasonik, lalu dia menabrak objek ya di depannya. Nah, setelah itu dia akan mengembalikan atau memantul suara tadi diterima oleh bagian echo di sini ya. Nah, akan diproses, akan diteruskan ke Arduino ya, atau ke ultrasonik ke sistemnya seperti itu. Nah, ini timing diagram ya, timing diagram dari sensor ultrasonik. Nah, di sini ada tiga kondisi ya di sini. Ada sinyal dari sinyal ke trig, sinyal dari sensor transmitter, dan sinyal pin di echo ya. Jadi ada 3 di sini. Nah, kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama di sini sinyal ke pin trig dibuat oleh Arduino. Nah, jadi ini akan dikirimkan oleh Arduino menuju ke sinyal ke pin trig yang tadi sudah disambungkan ya. Nah, di sini pin trig atau trigger itu berfungsi untuk sebagai pemicu ya, pemicu. Nah, di sini untuk pinnya harus diberi sinyal high kemudian low ya. Nah, jadi dari Arduino akan memberi nilai awal dulu ya. Ini harus dikasih nilai awal dulu menjadi high di sini. Ya. Nah, di sini untuk berapa lama untuk memberinya, di sini ada keterangan minimal untuk sensor bisa men-trigger 10 mikrosecond ya di sini. Itu minimal mikrosecond, 10 mikrosecond. Itu baru bisa mengirimkan sinyal. Nah, lalu setelah dari trigger ya, setelah trigger dapat arus yang dari tadi yang dikirimkan oleh Arduino, dia akan memancarkan gelombang ultrasonik sebanyak 8 siklus ya, dengan frekuensi 4 kHz ya. Di sini dia tidak bisa didengar manusia ya. Nah, gelombang ultrasonik akan terus merambat bergerak dengan kecepatan 344 mili per second ya ini. Jadi bagian trig tadi setelah dikasih sinyal high oleh Arduino, dia akan memancarkan suara ultrasonik sebanyak 8 siklus ya di sini, 8 siklus dengan kecepatan 344 mili per second di sini. Nah, lalu setelah tadi trigger memancarkan, sebelum dia mengenai dinding atau penghalang, otomatis nanti di bagian echo-nya yang buat menerima dia belum dapat respon ya, atau belum dapat balikan nilai gitu. Nah, di sini kan tadi sinyal trig dia belum nyampe dinding atau mengenai sesuatu, echo masih high di sini ya. Dia masih value-nya high. Nah, nanti setelah bagian trignya menabrak dinding atau menabrak objek, dia akan mengembalikan atau memancarkan suaranya ke bagian echo. Nah, saat bagian echo ini menerima suaranya, dia akan berubah menjadi low ya, value-nya di sini. Nah, jadi akan berubah low saat bagian echo menerima sinyal dari suara ya, suara dari yang tadi ditabrakan ultrasoniknya seperti itu. Nah, di sini untuk pin echo di sini apa sih yang diterima gitu ya. Nah, jadi yang dihitung adalah pada posisi echo yang tadi masih high ya, sampai menjadi low, itulah yang menjadi waktu tempuh ultrasonik untuk memberikan nilai segini loh jaraknya untuk objeknya ya gitu. Ya, jadi jarak ini
dari high ke low ini yang akan dihitung sebagai waktu tempuhnya, seperti itu. Nah, dari ketiga ini kita bisa ringkaskan di sini ya. Jadi untuk gelombang ultrasonik itu memancarkan atau transmit atau pada pin trig, dia memakai pin echo 1 ya, atau echo dengan logika 1 ya untuk high. Nah, terus saat gelombang ultrasonik masih merambat ya, belum memantul atau belum menabrak objek, pin echo masih 1, masih high di sini. Nah, setelah gelombang ultrasonik memantul atau menabrak objek dan kembali diterima oleh pin echo, maka di sini dia berubah menjadi low ya untuk value-nya seperti itu. Nah, untuk kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang ultrasonik di udara itu sekitar 344 meter per second ya, per second. Artinya dengan jarak 344 meter dibutuhkan waktu 1 detik ya. Jadi untuk jarak 344 meter suara ultrasonik itu membutuhkan waktu 1 detik untuk menempuhnya. Nah, misalkan untuk jarak 1 meter itu kita bisa membaginya ya di sini. Jadi 1 per 344 second atau sekitar 0,029 second itu yang dibutuhkan untuk jarak tempuh 1 meter ya di sini. Nah, kalau misalkan mau ke 1 cm, otomatis kita akan mengubah lagi menjadi meter. Jadi 1 cm menjadi meter adalah 0,01. Nah, berarti dari 0,0029 second dikali lagi 0,01 menjadi 0,000029 second, atau bisa disingkat dengan 29 mikrosecond ya di sini. Gitu. Nah, karena tadi di prinsipnya adalah memancarkan dan menerima. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada waktu pancar dan terima atau pulang dan pergi. Bagian trig dia akan memancarkan sinyal, lalu di bagian echo dia akan menerima sinyal. Ada 2 ya. Kita simpulkan dengan T1 dan T2 ya. Jadi memancarkan dan menerima di sini. Nah, ini akan berpengaruh pada perhitungan jaraknya nanti ya, karena dia membutuhkan 2 kali proses jaraknya. Otomatis kita akan nanti bagi 2 gitu ya, atau dikali 2 gitu ya untuk menghitungnya. Nah, jadi misalkan contoh dalam 1 cm di sini diperlukan waktu 29 mikrosecond. Berarti jarak atau waktunya yang dibutuhkan dalam 1 cm di sini itu 29 mikrosecond kali 2 ya, berarti 58 mikrosecond. Nah, di sini berarti saat mengenai jarak dalam 1 cm waktu yang diperlukan adalah 58 mikrosecond. Nah, di sini kesimpulannya di sini untuk menempuh jarak 1 cm dibutuhkan waktu sekitar 58 mikrosecond. Nah, jadi bisa dibilang waktu tempuh per 1 cm itu 58 mikrosecond ya, gitu. Nah, sebagai contoh di sini waktu tercatat di dalam ultrasonik dipancarkan sampai diterima adalah 5800 mikrosecond. Maka jarak yang terukur adalah 5800 dibagi 58 sama dengan 100 cm ya di sini. Berarti terhitung jaraknya 100 cm. Itu ya, ini logikanya. Seperti ini. Oke, kita akan coba untuk simulasi untuk program dengan Arduino ya. Nanti untuk fisiknya atau komponen fisiknya kita membutuhkan Arduino Uno di sini. Ada sensor ultrasoniknya dengan tipe HC SR04, lalu breadboard
bagian ini untuk menancapkan pin-pinnya atau perkabelannya. Lalu dengan kabel konektor ya, di sini ada 4 yang bisa kita gunakan untuk simulasi gitu. Nah, cuman untuk saat ini kita akan menggunakan simulasi menggunakan Walkwi ya, walkwi.com, itu gratis. Kita bisa menggunakan untuk simulasi sederhana dalam penggunaan sensor ya. Nah, ini rangkaiannya nanti. Jadi Arduino Uno dan sensor ultrasonic kita sambungkan masing-masing pinnya di VCC di pin 5 volt ya, 5 volt di sini. Lalu di GND atau ground kita sambungkan dengan ground juga ya, ada GND juga di Arduino. Lalu bagian trig kita pin pada pin 2 di Arduino nya. Lalu bagian pin echo kita masukkan ke pin 3 di sini ya, pin 3 bagian echo. Nah, di sini untuk codingannya ya, di sini ada bagian untuk inisiasi tadi ya, bagian trig pin pada bagian 2, echo pin pada 3, lalu echo time nanti untuk menerima atau menampilkan berapa waktu yang terima tadi ya, echo time-nya. Lalu bikin distance untuk jaraknya pakai float ya di sini untuk menghitung, untuk menampilkan jaraknya nanti. Seperti itu. Oke. Nah, di bagian setup di sini, nah kita pakai serial nanti, serial print untuk melihat hasilnya nanti. Ya, di bagian port 9600. Nah, dengan pin inputnya bagian trig pin ini sebagai output, dan bagian echo pin kita setting menjadi input ya di sini. Nah, untuk trig pinnya kita kasihkan low dulu di awal ya, trig pin kita kasih low. Nah, lalu di bagian loopnya, bagian saat proses dijalankan, nah bagian trig pinnya kita kasih high ya, jadi biar dia bisa memancarkan sinyalnya atau ultrasonicnya di sini. Lalu dikasih kita jeda 10 mikrosecond, jadi biar ada jedanya di sini. Lalu kita matikan dengan low ya di sini trig pinnya. Jadi kalau high tadi memancarkan, kalau low untuk mematikan di sini biar bisa dihitung nanti untuk perhitungannya ya. Nih, jadi per 10 mikrosecond di sini. Nah, di sini untuk echo time-nya kita akan menerima atau mengambil data dari echo-nya ya, echo-nya. Oke, pulsain di sini, pulsain echo pin, lalu kita berikan high di sini, high-nya. Nah, saat dikasih high di sini ya, kasih high di sini, dia akan menerima sinyal dari trig pinnya, dia akan menjadi low nanti ya secara otomatis seperti itu. Nah, di bagian echo time ini nanti kita akan bisa melihat berapa jaraknya ya, berapa jarak yang ditempuh sinyal ini untuk sampai kembali ke bagian echo-nya ya. Jadi trig pin tadi memantul ke objek lalu dibalikan ke bagian echo. Nah, di sini rumusnya tadi jarak sama dengan 0.0001 dikali ini kita pakai float tadi, pakai float echo time dikali 340.0 ya. Seperti rumus tadi di standar dari kecepatan suara di udara itu 34 tadi. Dibagi 2 ya, dibagi 2 karena kita butuhkan dua jalan tadi ya, mengirim dan menerima, jadi perlu dibagi 2. Lalu kita print jarak tadi yang kita sudah hitung dengan delay 2 second di sini ya. Oke, kita bisa lanjut ke bagian sensornya pakai Walkwi ya. Bisa data gratis di walkwi.com di sini. Nah, di sini untuk dalam pembuatannya cukup mudah, jadi tinggal tambah plus di sini. Nah, di sini kita bisa mencari sensor atau komponen yang lain yang bisa digunakan ya. Di sini ultrasonic.
Ini ya, bisa menggunakan ini ultrasonic seperti ini. Nah, lalu untuk menyambungkan ke Arduino, kita bisa diklik bagian pinnya, lalu tarik garis ke pin yang kita tuju. Nah, tinggal klik di sini, ya seperti ini. Kita juga bisa mengubah kabelnya, warnanya, biar mudah dalam kita mengidentifikasi ya, seperti ini. Ya, jadi bisa diubah di sini. Oke, kita akan coba untuk mensimulasikannya. Kita bisa menggunakan tombol start di sini untuk memulai simulasi. Kita klik start. Nah, di sini sudah terlihat berapa sentimeter yang digunakan ya. Nah, untuk di sini mengatur dari jaraknya, kita bisa mensimulasikan dengan mengklik icon ultrasonic, diklik akan muncul editing sensor jaraknya. Kita bisa geser kanan kiri. Nah, di sini akan dia berubah ya jaraknya sesuai dengan yang kita tentukan di sini. Ya, jadi untuk simulasinya pakai ini. Nah, dia akan berubah sesuai dengan jarak yang disimulasikan seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk sensor ultrasonic. Kita kembali ke slide. Ya, ini contoh tadi simulasinya di sini. Oke, baik. Sekian untuk materi dari sensor ultrasonic ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan nanti. Terima kasih.